Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Suci Pariani dengan NIM C1G021070 dalam hal ini akan menjelaskan sedikit terkait dengan negara dan konstitusi untuk memenuhi tugas kewarganegaraan pada semester kedua. Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat sangat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu serta mengakui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia di dalam suatu wilayah. Namun secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang serta mampu untuk turut andil dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Kemudian unsur-unsur dalam suatu negara yakni ada 4. Yang pertama yaitu masyarakat atau rakyat. Masyarakat atau rakyat yakni sebagai individu yang mendiami atau berstatus sebagai warga negara di suatu negara. Yang kedua adalah wilayah atau teritorial, yakni sebagai tempat atau wilayah negara itu berdiri. Yang ketiga adalah bentuk pemerintahan, sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan dan tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Kata konstitusi berarti pembentukan, yang dimana dalam bahasa Perancisnya yaitu constituer. Namun di dalam bahasa Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau ground dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja-raja yang digunakan secara meluas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang yang disertai dengan tugas-tugas masing-masing, hubungan antar lembaga negara yakni pemerintah dengan warga negara atau rakyat, adanya jaminan atas hak asasi manusia, selanjutnya hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi, maka tidak terjamin konstitusi tersebut akan baik-baik saja. Selanjutnya adalah hubungan antara negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat sekali, di mana konstitusi merupakan dasar negara yang memuat norma-norma atau ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia, yakni sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.
Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang yang ditetapkan berdasarkan maklumat Gunsaikan nomor 23. Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni konstitusi yang sifatnya tertulis dan konstitusi yang sifatnya tidak tertulis. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis, yakni Undang-Undang Dasar, menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut, atau sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. Yang kedua yakni konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Hukum ini berupa aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Selanjutnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia antara lain yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua yakni Undang-Undang Dasar RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya Undang-Undang Dasar sementara 1950 yakni pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 dan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen yakni pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yakni pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Negara Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan-perubahan konstitusi. Alasan dilakukannya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yakni karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Memberi peluang pada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat, menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan, menghilangkan kesan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sentralistik atau otoriter, sebab dengan adanya amandemen ini masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan desentralisasi dan otonom. Namun, di dalam merubah konstitusi tersebut terdapat cara-cara serta aturan di mana cara perubahan konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepat pada pasal 37 yang berisi 1. Untuk mengubah undang-undang sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.